Selamat pagi pemirsa Dulu Sekarang. Kali ini Dulu Sekarang mengajak pemirsa menjelajahi Borneo. Sedikit main tebak-tebakan. Kira-kira pada tahu nggak ya tanah bumbu ada di mana? Tanah bumbu ada di Kota Baru. Ada di Kota Baru. Di Kota Baru. Pemirsa Dulu Sekarang, Kalimantan Selatan ini memang terkenal dengan pasar apung, bekantan, dan juga nih dia ikonnya Jembatan Barito. Tapi selain itu ada juga nih yang unik, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Wah, namanya unik ya. Kira-kira benar nggak ya ada bumbu di sana? Kita cek yuk. Selamat datang di Tanah Bumbu, Kota Bersujud. Setidaknya butuh 6 hingga 7 jam perjalanan darat dari Banjarmasin ke kota ini. Nama Tanah Bumbu sendiri berkaitan erat dengan hasil bumi berupa rempah-rempah yang melimpah. Itulah sebabnya jika kemudian wilayah ini dikenal dengan sebutan Tanah Bumbu. Padahal tidak melulu rempah-rempah ya, banyak hasil bumi lainnya berupa batu bara. Pemirsa Dulu Sekarang, Tanah Bumbu terkenal banget dengan olahan dari ikan haruan atau gabus. Ya, masyarakat Banjar menyebutnya masak habang. Ups, tapi tunggu dulu. Sebelum makan harus tahu dulu dari mana ikan ini diperoleh. Jangan main makan aja. Yuk, langsung kita tangkap aja ikannya. Tingginya permintaan ikan gabus dari penangkapan perairan umum mengakibatkan populasi ikan gabus semakin menurun. Selain itu, menurunnya populasi ikan gabus juga disebabkan rusaknya habitat perkembangbiakannya. Untuk itu, warga di Desa Manurung, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ini mulai melakukan budidaya ikan haruan atau gabus. Wah, Bang, Iya, ini tempat budidaya ikan haruan, Bang. iya. Ini nanti mau diapakan lagi nih, Bang, setelah ini? Kita lagi sedang pemeriksaan indukan untuk persiapan pemijahan. Untuk dipindahkan ke kolam yang berikutnya. Oke, wah pas banget nih pemirsa nih. Ini tempat budidaya ikan haruan. Kalau gitu boleh ikut masuk kan nih Bang? Siap. Asik, lumpur-lumpuran dulu ya. Ikan yang memiliki nama latin Canas striata ini adalah jenis makhluk karnivora yang hidup di habitat air tawar dan memiliki potensi yang cukup tinggi jika dilihat dari sudut gizi. Makanya, permintaan terhadap ikan yang tergolong ke dalam jenis ikan predator ini sangat tinggi. Ya, sulit bukan berarti mustahil ya. Kalimat ini cocok banget untuk budidaya ikan gabus yang dikenal sebagai ikan yang hidup bebas di rawa atau sungai dan sangat sulit dibudidayakan. Namun tidak bagi warga di Desa Manurung, Kusan Hilir ini. Berkat keuletan kelompok warga, ternyata bisa loh membuahkan hasil yang memuaskan. Usaha budidaya ikan gabus ini pun kini menjadi usaha yang menjanjikan. Bang, ini kalau untuk masa, kan tadi pemijahan nih, dari mulai anakan, sampai masa panen itu berapa lama Bang? Kalau biasanya itu 0 bulan sampai 6 bulan. Kalau untuk usia seperti ini dengan komposisi pakan yang akurat, yang kontinu, itu rata-rata 1 on sampai 2 on untuk masa panen 6 bulan. Ya, dengan memanfaatkan lahan yang berada di areal rumah, warga melakukan pembudidayaan ikan gabus mulai dari pembenihan hingga siap untuk dikonsumsi. Memang tidak mudah ya melakukan budidaya ikan yang dianggap liar ini. Pasalnya, ikan gabus dikenal sebagai ikan yang bisa melompat setinggi kurang lebih 3 meter dari pematang ke pematang. Bahkan, ikan ini bisa hidup di daerah yang minim air. Ini dia pemirsa, ikan gabus atau juga ikan haruan. Nah, dulu ikan ini sebenarnya adalah ikan liar. Tapi karena populasinya atau habitatnya sudah mulai langka, makanya masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Bumbu ini, mulai membudidayakan ikan ini agar tetap banyak ya. Nih, ini dia. Lanjut Bang. Dari hasil pembenihan hingga ikan gabus siap dikonsumsi membutuhkan waktu 6 hingga 7 bulan, sedangkan untuk perawatannya sangat sederhana, yakni memberikan makan sisa-sisa makanan yang sudah difermentasi.
Hasil dari budidaya ikan gabus sangat menjanjikan. Biasanya untuk menyuplai kebutuhan rumah makan atau warung-warung dan pasar tradisional. Ya, tingginya minat pasar terhadap ikan haruan atau ikan gabus ini tentunya tidak sebanding dengan hasil tangkapan atau budidaya yang didapat, sehingga ikan ini masih minim yang menjual. Jadi wajar ya kalau harga per kilogramnya bisa mencapai Rp50.000. Wah, Bu. Ini ikan haruan, Bu ya? Iya, Sama ikan ini papuyu. iya. Berapaan kalau sekilo ini, Bu? Itu 40, 40? 50. 50? Wah. Nah, ini dia pemirsa, ikan gabus. Tapi kalau orang Kalimantan nyebutnya ini adalah ikan haruan. Nah, kalau lagi ini ikan papuyu. Nih, kedua jenis ikan ini sudah mulai langka ya, jadi wajar harganya sangat tinggi. Tadi saat saya masuk dari sana, itu hanya beberapa kios saja yang menjual kedua jenis ikan ini. Ini bisa sekilo saya beli. Tapi yang jelas, meskipun harganya tinggi, tidak mengurangi minat beli warga ya terhadap ikan haruan ini. Ikan gabus biasanya diolah dengan cita rasa kuliner khas Kalimantan Selatan, yaitu masak habang. Ikan haruan atau gabus dibersihkan terlebih dahulu. Biasanya itu kalau untuk di tanah bumbu sendiri, ini diolah jadi kuliner apa sih, Kak? Biasanya ikan haruan ini kalau di tanah bumbu dimasak jadi masak habang, luak haruan. Yep, haruan paling enak diolah masak habang. Ya kalau dilihat seperti asam pedas ya. Hanya saja bahan utama yang wajib ada adalah cabai keriting alias cabai merah keriting. Selain itu, bahan seperti bawang merah, bawang putih, kayu manis, lengkuas, garam, dan gula dihaluskan. Nah, sambil dihaluskan bumbunya, ikan gabus yang telah dibersihkan digoreng terlebih dahulu. Ingat, jangan terlalu kering ya, biar dapat merasakan dagingnya. Tahap selanjutnya, bahan yang telah dihaluskan ditumis hingga matang, lalu masukkan ikan gabus yang telah digoreng. Tapi masih belum lengkap nih, untuk makan habang harus dan wajib hukumnya ditemani pundut nasi. Prosesnya gampang kok, yang penting harus teliti terutama saat memasukkan santan yang telah terisi beras di dalam daun pisang yang telah dibentuk ini. Salah-salah masuk, santan bisa bocor. Nah, setelah semuanya terisi, saatnya dikukus. Kukus hingga 2 jam. Ini dia olahan khas dari tanah bumbu Kalimantan Selatan, pundut nasi dan habang. Ini dia pemirsa dulu sekarang, makanan khas dari tanah bumbu, pundut nasi. Pundut ini artinya nih dia bungkusan daun pisang. Ini serba sehat ya, dari mulai dikukus dan yang paling menyehatkan adalah ikan ini yaitu ikan gabus. Karena mengandung albumin, jadi cocok banget nih ini yang lagi masa penyembuhan luka, yang luka yang dalam ya, tapi ini penyembuhan luka di luar, jadi cepat sembuh nih. Nah, ini dia gua yang menyimpan cerita sejarah sebagai tempat pemukiman manusia purba sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, untuk ke sana sih bisa menggunakan kendaraan roda 4 ya. Tapi bagi yang ingin merasakan sensasi yang berbeda sambil menikmati panorama alamnya, bisa juga nih menggunakan kendaraan roda 2. Halo Bang. Wah, ini sedang ngumpul apa nih Bang? Oh, kita mau touring. Mau touring? Kemana nih? Kebetulan mau ke Golembang. Woi. Kebetulan nih kalau kayak gitu. Kita juga nih lagi pengen cari tahu tentang Gueleng Bangkai. Kalau gitu boleh ikut? Oh, boleh. Asik, langsung ya? Boleh langsung ke sana ya? Kondisi geografis yang terjal membuat tak semua moda transportasi bisa menembus Gua Liang.
Ya pemirsa, dulu sekarang mumpung cuaca cerah, nih saatnya untuk mengeksplor tanah bumbu, tepatnya di Goa Liang Bangkai. Nih tim-timnya udah pada siap semua. Siap Bang ya? Siap, kemon ya. Jarak yang ditempuh menuju Gua Liang Bangkai sekitar 37 km dari kota atau sekitar 1,5 jam ya. Tapi nggak rugi kok, sepanjang perjalanan mata kita dimanjakan dengan keindahan alam yang terbentang di desa Mentewe. Tuh lihat, pintu masuknya aja gede banget ya. Yuk, langsung aja kita intip. Pemirsa, dulu sekarang, Gua Liang Bangkai ini terletak di Gunung Liang Bangkai yang memiliki beberapa goa. Mulai dari Goa Tujuh Pintu, Goa Kelelawar, Goa Batu Muda, Goa Candi, Goa Putri, dan banyak lagi nama goa yang terdapat di gunung ini. Gunung ini dapat didaki hingga ujungnya dan sangat bagus jika dijadikan wisata alam. Nah, biasanya goa identik dengan gelap dan seram. Tapi berbeda ya dengan goa yang satu ini. Meski namanya Gua Liang Bangkai, tapi tenang aja, gak ada bangkainya kok. Hanya aroma dari kelelawar saja yang mengesankan bau bangkai, ditambah lagi adanya kelap-kelip cahaya lampu berwarna-warni saat masuk ke dalam. Gimana gak serem kan? Uniknya lagi, di bagian dinding gua terdapat gambar atau lukisan berupa hewan yang dilukis berwarna hitam. Lukisan ini sedang dilakukan penelitian oleh arkeolog untuk mengetahui asal-usul sejarahnya. Selain lukisan, ada juga batu berbentuk naga. Memang ya, setiap gua memiliki keunikan masing-masing. Tempat yang terbentuk akibat peristiwa alam ribuan tahun lalu ini banyak menyimpan misteri. Pemirsa, menelusuri goa rupanya juga menjadi ide bagi banyak film. Sensasi petualangan yang menegangkan terangkum apik dalam film yang diangkat dari kisah nyata para penelusur goa di dunia ini. Penelitian Gua Esa ala di pedalaman Papua Nugini yang dilakukan sejumlah peneliti tidak semulus yang diperkirakan. Rintangan cuaca seperti hujan dan angin kencang membuat sekelompok ini harus masuk lebih dalam lagi untuk berteduh. Namun, siapa sangka saat memasuki goa ini, mereka menemukan sebuah keindahan yang mungkin belum pernah disaksikan orang lain. Tanpa disadari, mereka telah berjalan jauh dan tersesat. Wah, Bu, ini sedang bikin apa nih, Bu? Emping. Oh, kalau bikin ini emping. Bahasa Bugisnya empe. Bete. Oh, bete. Ini berarti lagi disangrai dulu, Bu ya? Oh, kalau gitu saya boleh bantu nggak nih? Boleh ya? Wah, ini langsung. Pemirsa, dulu sekarang, emping biasanya identik dengan buah melinjo. Namun di Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanah Bumbu, justru berbeda. Emping di sini dibuat dengan beras ketan atau masyarakat di sini menyebutnya pulut. Ya, emping pada pulut yang biasa disebut beras ketan merupakan makanan yang dibuat dari padi ketan setengah tua. Ketan ini disangrai hingga pecah. Sekilas mirip dengan popcorn ya, hanya saja bentuknya lebih kecil. Setelah itu, ketan yang telah matang ini ditumbuk menggunakan alu dan lesung hingga membentuk lempengan. Berat juga nih pemirsa. Ini proses penumbukan untuk membuat emping atau juga mabete nih. Tapi untuk prosesnya unik sedikit nih. Ini kalau untuk menumbuk yang di bawah, untuk membalikannya harus janjian dulu. Salah-salah, nih kehimpit namanya lesung ini. Berat banget. Nih. Emping ini merupakan makanan wajib loh saat pesta panen padi yang diadakan tiap setahun sekali oleh suku adat Dayak maupun Bugis.
Nah, emping yang telah diolah tadi belum langsung bisa dimakan ya. Ada proses selanjutnya untuk menikmati makanan manis ini. Pertama, siapkan emping mentah dan gula merah. Kelapa tua yang telah diparut kasar. Lalu, lelehkan gula merah dengan air panas. Kemudian siram pada emping, aduk hingga rata. Diamkan selama 5 menit ya, sampai emping menjadi lembut. Lalu, taburkan kelapa parut di atasnya. Nih, disuapin khususnya. Ini pacar baru saya, khusus di Tanah Bumbu ya. Nah, pemirsa, yang baru saya makan tadi itu adalah emping khas Tanah Bumbu. Biasanya kalau emping itu terbuat dari melinjo, tapi ini dari ketan. Rasanya itu perpaduan antara kelapa dan juga gula merah, jadi gurih banget. Lagi udah Bu, suapin lagi Bu. Manja jadinya. Banyak ketahuan. Makanan ini tidak dijual secara umum ya. Jika ingin menikmati sensasi manisnya emping pulut, silakan datang ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Makanan ini ada di setiap kampung-kampung suku Dayak dan Bugis. Jika beruntung, pemirsa punya kesempatan melihat permainan yang khas banget. Ini dia golf ala Tanah Bumbu, Balogo. Biasanya golf menggunakan stik panjang, tapi kalau Balogo stiknya lebih rendah dan terbuat dari bambu. Hanya saja cara bermainnya sekilas mirip banget permainan golf ya. Saking serunya, rupanya permainan Balogo ini tak hanya dilakukan oleh anak-anak. Banyak remaja hingga orang tua turut bermain Balogo memeriahkan suasana. Wah, sedang main apa nih Pak? Lagi mau pertandingan main logo. Logo? Iya. Wah, ini permainan seperti apa sih nih Pak? Ini permainan tradisi. Udah siap? Ya, kita pertandingan. Inilah keunikannya. Salah satu syaratnya adalah sang pemain wajib mengenakan sarung. Ya, nama Balogo diambil dari kata logo, yaitu bermain dengan menggunakan alat logo. Logo terbuat dari bahan tempurung kelapa dengan ukuran garis tengah sekitar 5-7 cm dan tebal antara 1 hingga 2 cm. Dan kebanyakan dibuat berlapis 2 yang direkatkan dengan bahan aspal atau dempul supaya berat dan kuat. Sedangkan bentuk logo bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk segitiga, layang-layang, daun, dan bundar. Pokoknya sesuai selera. Nah, pemirsa dulu sekarang nih, permainan ini nggak salah-salah nih ya, jadi harus melalui proses quality control. Nih, kalau seperti ini, nih artinya tidak lolos ya, berarti nggak boleh ke permainan. Tapi kalau yang ini aman, boleh ke pertandingan. Nah, dalam permainannya harus dibantu dengan sebuah alat yang disebut panapak atau campa, yakni stik atau alat pemukul yang panjangnya sekitar 40 cm dengan lebar 2 cm. Fungsi panapak atau campa ini adalah untuk mendorong logo agar bisa meluncur dan merobohkan logo pihak lawan yang dipasang saat bermain. Permainan Balogo ini bisa dilakukan 1 lawan 1 atau secara beregu. Cara memasang logo ini adalah didirikan berderet ke belakang pada garis-garis melintang. Karenanya, inti dari permainan Balogo ini adalah keterampilan merobohkan logo lawan yang dipasang. Regu yang paling banyak dapat merobohkan logo lawan, mereka itulah pemenangnya. Nah, untuk menambah suasana semakin seru, lantunan musik khas Tanah Bumbu, Kecapi, dimainkan dengan lirik penyemangat. Sampai di sini dulu ya jelajah Tanah Bumbunya. Semoga informasi yang dihadirkan tadi bermanfaat. Tetap saksikan terus dulu sekarang setiap Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hanya di Trans 7.